Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian. Pada kompetensi dasar yang ke-18 ini, yaitu tentang menerapkan penyimpanan dokumen kepegawaian. Anak-anak, ini adalah video yang kedua dari pertemuan yang kedua. Materi yang akan kita bahas adalah tentang penyimpanan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu tentang berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. 1. Bentuk dokumen kepegawaian. A. Data fisik. Data fisik adalah penyimpanan dokumen portofolio berupa kertas, surat, gambar, dan lain-lain yang disimpan dalam tempat tertentu dan menggunakan sistem penyimpanan arsip. B. Data digital. Data digital adalah penyimpanan dokumen dalam bentuk digital berupa file atau data komputer atau hasil scanning dari dokumen atau data fisik tersebut. Kelebihan sistem digital: 1. Lebih mudah dalam proses penyimpanan, pencarian kembali, dan penyajian informasi yang dibutuhkan karena dilakukan menggunakan sistem komputer. 2. Tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang luas. Jika sistem manual, semakin banyak data, maka semakin banyak tempat yang dibutuhkan. 3. Dapat dilakukan backup data, sehingga apabila terjadi kerusakan, masih tersedia data yang di backup. Sedangkan jika sistem manual, backup data akan menambah ruang tempat penyimpanan data. 4. Manajemen dan pengelolaan data lebih mudah. 5. Lebih mudah untuk diakses dan didistribusikan, walaupun terkadang hal ini dapat menjadi masalah jika tidak berhati-hati. 2. Sistem penyimpanan portofolio kepegawaian. A. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan arsip yang arsip-arsipnya dikelompokkan berdasarkan nama orang atau organisasi. B. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen dan arsip-arsipnya dikelompokkan berdasarkan nama subjek atau permasalahan yang terkandung dalam surat. C. Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan dokumen yang arsip atau dokumennya dikelompokkan berdasarkan urutan tanggal. D. Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan dokumen atau arsip atau dokumennya dikelompokkan berdasarkan nama wilayah atau kota yang berkaitan dengan surat atau arsip tersebut. E. Sistem nomor adalah sistem penyimpanan dokumen atau arsip yang dikelompokkan berdasarkan kode nomor tertentu yang telah disusun atau ditentukan terlebih dahulu. 3. Pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS. Berikut adalah pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS dalam bentuk dokumentasi fisik dan image dokumen. A. Pengelolaan tata naskah dalam bentuk dokumen fisik. Ini tertuang dalam Perka BKN nomor 18 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2011. Alasannya adalah sebagai berikut. 1. Agar antara instansi pusat dan daerah dapat mewujudkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi secara nasional. 2. Agar pelayanan informasi kepegawaian efisien dan efektif. Pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS dalam bentuk dokumen fisik atau kertas yaitu: 1. Jenis dokumen yang disimpan. Ada banyak jenis dokumen kepegawaian PNS seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu pada bagian B dan C. 2. Prosedur pencatatan dokumen kepegawaian PNS. Kegiatan pencatatan dokumen kepegawaian PNS yang disimpan dalam bentuk dokumen fisik atau kertas itu meliputi verifikasi dan validasi. A. Kegiatan verifikasi yaitu: 1. Verifikator menerima, menyortir, mengelompokkan per jenis dokumen per tahun lahir dan mencocokkan dokumen dengan database. 2. Mendistribusikan dokumen kepada pengelola tata naskah atau arsiparis. 3. Membuat laporan.
B. Kegiatan validasi, yaitu 1. Pengelola tata naskah menerima, menyortir, dan mengelompokkan dokumen per tahun lahir. 2. Pengelola meneliti serta mencatat jenis mutasi kepegawaian ke dalam daftar isi dan kartu induk pegawai. C. Tata naskah kepegawaian dimasukkan ke dalam sampul bening dan sampul tata naskah. D. Pengelola melaporkan permasalahan dokumen kepegawaian kepada atasannya. 3. Prosedur penyimpanan tata naskah kepegawaian PNS. A. Mengelola memberikan label pada lemari dan sampul sesuai urutan NIP. B. Pengelola menyusun tata naskah ke dalam lemari sesuai urutan NIP. C. Pengelola menyimpan tata naskah ke dalam lemari sesuai urutan NIP. D. Pengelola membuat laporan. Nomor induk pegawai atau NIP adalah nomor yang diberikan kepada PNS sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS, jenis kelamin, serta nomor urut berdasarkan peraturan Kepala BKN tentang nomor identitas PNS, yaitu nomor 22 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2007. Nomor NIP terdiri atas 18 digit. Ini adalah contoh dari NIP seorang PNS. 8 digit angka pertama itu menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir PNS. Kemudian 6 digit berikutnya berarti tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai PNS, yaitu tahun 1999 pada bulan Maret. Angka 1 ini menunjukkan jenis kelamin. Kalau perempuan ini angkanya 2. Kemudian 002 ini menunjukkan nomor urut kepangkatan. 4. Prosedur pemeliharaan tata naskah kepegawaian PNS. A. Melakukan inventarisasi dan rasionalisasi isi naskah sesuai dengan jadwal retensi dan membuat laporan. B. Mengendalikan jumlah dokumen kepegawaian secara berkala serta mengendalikan peminjaman dan pengembalian dokumen. C. Mengatur suhu ruangan antara 180 derajat sampai 210. D. Memberikan penerangan yang cukup. E. Memberikan lemari atau tempat penyimpanan dokumen kepegawaian dan juga menggunakan kampet. F. Melakukan fumigasi, yaitu penyemprotan bahan kimia pemberantas serangga. G. Membersihkan dan mengganti sarana yang rusak. H. Memindahkan dokumen kepegawaian jika diperlukan. I. Memperhatikan keamanan, yaitu peminjaman dokumen kepegawaian. Dalam hal tertentu harus seizin pejabat. J. Menutup dan mengunci dokumen kepegawaian. 5. Prosedur pelayanan informasi tata naskah kepegawaian PNS. A. Peminjaman. 1. Seseorang atau unit kerja yang akan meminjam mengisi belangko peminjaman kepegawaian. 2. Belangko peminjaman harus disetujui oleh pejabat yang berkepentingan. 3. Jangka waktu peminjaman paling lama 5 hari kerja. B. Pengembalian. 1. Peminjam wajib mengembalikan dokumen kepegawaian dan dapat mengajukan perpanjangan apabila dokumen tersebut masih diperlukan. 2. Unit kerja wajib mengingatkan peminjam bahwa jangka waktu peminjaman telah habis. 3. Petugas pengelola dokumen kepegawaian mengembalikan dokumen kepegawaian sesuai dengan aturan tata letak dan mencatat di buku pengendalian. 6. Sarana dan prasarana penyimpanan naskah kepegawaian PNS. A. Ruangan penyimpanan baik segi keluasan maupun kekuatan harus sesuai dengan kebutuhan. B. Lemari yang digunakan adalah lemari yang aman, mudah untuk menyimpan dan cepat dalam menemukan dokumen. C. Sampul dokumen dibuat dari bahan yang kuat dan tahan air sebagai pelindung tata naskah. D. Kartu induk. E. Daftar isi. F. Katalog peminjaman. G. Masker.
H. Sarung tangan, I. Komputer, J. Printer, K. Vacuum cleaner, L. Peralatan lain yang diperlukan. B. Pengelolaan tata naskah kepegawaian dalam bentuk image dokumen. 1. Jenis dokumen kepegawaian yang dipindai adalah sama dengan jenis dokumen dalam bentuk kertas. 2. Prosedur pemindahan dokumen kepegawaian. Untuk dokumen kepegawaian dalam bentuk digital, pemindahan dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu A. Tahap pra-scanning. Contohnya, mengelompokkan jenis-jenis dokumen. Yang dilakukan adalah 1. Mengelompokkan jenis-jenis dokumen. 2. Menandatangani formulir pengendalian scanning. 3. Mengirimkan dokumen kepegawaian kepada petugas scanning. 4. Membuat laporan. B. Tahap scanning meliputi 1. Menerima dan menandatangani bukti pengiriman dokumen. 2. Melakukan scanning dokumen. 3. Memberikan nama jenis dokumen pada image dokumen sehingga menghasilkan penamaan jenis dokumen. 4. Mengendalikan jenis dokumen yang telah di-scan dalam formulir pengendalian. 5. Menandatangani formulir pengendalian. 6. Mengembalikan dokumen yang telah di-scan ke pengelola tata naskah. 7. Membuat laporan. C. Tahap pasca scanning meliputi 1. Menerima dan memeriksa jumlah dokumen dari petugas scanning. 2. Memasukkan dokumen kepegawaian sesuai dengan urutan NIP ke dalam lemari atau tempat penyimpanan dokumen. 3. Membuat laporan. 3. Prosedur penyimpanan dokumen kepegawaian elektronik. Dokumen kepegawaian elektronik otomatis telah tersimpan secara terpusat pada database image saat pemindahan dokumen dilakukan. 4. Pemeliharaan tata naskah kepegawaian elektronik meliputi A. Mencari dokumen, B. Mengubah metadata dokumen, C. Menghapus dokumen, D. Memindahkan dokumen, E. Mengelola jenis dokumen, F. Mendaftari riwayat aktivitas dokumen elektronik, G. Mengelola dokumen, H. Meminjam dokumen. 5. Pelayanan informasi tata naskah kepegawaian elektronik meliputi A. Data atau dokumen kepegawaian, B. Legalisasi dokumen kepegawaian sesuai dengan dokumen yang tersimpan dalam tata naskah, C. Menyajikan informasi tata naskah kepegawaian menggunakan sistem atau aplikasi. 6. Sarana dan prasarana penyimpanan naskah kepegawaian elektronik meliputi A. Personal komputer, B. Printer, C. Scanner, D. Barcode reader, E. Server, F. Kabel data, G. USB, H. External disk, I. Aplikasi, J. Kertas, K. Toner. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan dari kompetensi dasar yang ke-18. Materi tersebut Ibu tuangkan ke dalam 3 video agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.